Oke, teman-teman, di sini saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai psikologi pendidikan. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu ada pengertian psikologi. Jadi, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perilaku dan proses belajar siswa dalam konteks pendidikan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar. Nah, ilmu ini mengkaji aspek psikologis seperti perkembangan kognitif, emosional, sosial, serta bagaimana memotivasi dan merancang strategi dan juga mengevaluasi pembelajaran secara efektif. Nah, jadi teman-teman, dengan kata lain, psikologi itu mencoba memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, itu merupakan pengertian dari psikologi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu mengapa kita perlu belajar psikologi. Oke teman-teman, kita perlu belajar mengenai psikologi karena yang pertama itu bisa memahami cara siswa belajar. Psikologi pendidikan membantu guru memahami perbedaan cara berpikir, gaya belajar, dan kemampuan setiap siswa sehingga guru dapat memilih metode mengajar yang paling efektif. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan interaksi antara guru dan juga siswa. Jadi dengan memahami aspek emosional dan sosial, guru bisa membangun hubungan yang positif, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan memotivasi siswa untuk berprestasi. Nah, jadi teman-teman, psikologi itu sangat penting karena bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih sadar, bijak, dan juga mampu membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri ataupun juga dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada pandangan psikologi. Jadi, pandangan psikologi pendidikan itu menekankan bahwa setiap peserta didik itu memiliki perbedaan individu, seperti kemampuan, minat, motivasi, dan juga gaya belajar yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Nah, di sini ada pokok pandangan psikologi pendidikan. Yang pertama itu belajar adalah proses aktif. Nah, di sini kita memahami bagaimana siswa menerima, memproses, dan mengingat informasi. Bisa juga agar guru menyampaikan materi agar lebih efektif. Nah, yang kedua itu motivasi penting dalam belajar. Jadi, motivasi penting ini seperti yang sudah kita ketahui bersama itu terbagi dalam dua bagian. Itu ada motivasi internal yang dimana kita lebih ingin tahu pribadi kita sendiri. Yang kedua itu ada motivasi eksternal atau lebih ke pujian, nilai, atau juga berupa hadiah. Jadi, kedua motivasi ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, pada yang ketiga itu ada perbedaan individu harus dihargai. Di mana setiap gaya belajar, kecerdasan, latar belakang keluarga, sosial, dan juga budaya itu selalu menjadi cara bagaimana psikologi pendidikan membantu setiap guru untuk menyesuaikan pendekatan agar bisa menjangkau semua siswa dan mengetahui setiap latar belakang siswa, keluarga dari siswa, dan mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi siswa tersebut. Yang keempat itu ada lingkungan belajar berpengaruh besar. Jadi belajar itu tidak hanya terjadi dari buku, tetapi juga melalui interaksi dengan guru dan teman, bisa juga suasana kelas dan budaya sekolah. Psikologi pendidikan itu melihat bagaimana pentingnya lingkungan belajar yang positif yang berada di dalam ruangan kelas tersebut. Untuk poin yang terakhir, poin yang kelima itu evaluasi membantu perkembangan siswa. Bagaimana psikologi pendidikan membantu mengidentifikasi dan menangani, misalnya yang pertama itu adalah gangguan belajar siswa, yang kedua kesulitan akademik tertentu, yang ketiga itu biasanya terjadi juga pada perilaku siswa yang mengganggu proses belajar. Jadi, psikologi pendidikan itu membantu menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif, yang lebih menyenangkan, dan juga sesuai dengan kebutuhan setiap siswa.
Oke, selanjutnya ada psikologi belajar. Psikologi belajar adalah cabang dari psikologi yang mempelajari tentang proses, faktor, dan juga mekanisme yang terjadi ketika seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, serta perubahan perilaku melalui pengalaman dan juga latihan. Jadi psikologi belajar itu lebih membantu guru, pelatih, dan juga orang tua beserta juga siswa memahami cara belajar yang paling efektif, serta bagaimana mengatasi hambatan-hambatan belajar yang ada di sekolah. Misalnya dengan belajar aktif melalui diskusi dan juga pengalaman langsung. Jadi itu kita bisa terapkan kepada siswa agar proses belajar mengajarnya di kelas itu tidak terlalu terhambat. Berikutnya, apa itu belajar? Jadi, belajar adalah suatu proses perubahan, perilaku, pengetahuan, keterampilan, atau sikap seseorang yang terjadi karena pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungan di sekitar. Jadi, belajar itu lebih ke proses seseorang untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan menghasilkan perubahan pada diri sendiri yang dimana diusahakan atau bagi seseorang yang mau merubah dirinya agar menjadi lebih baik. Itu merupakan arti juga dari belajar, di mana kita ingin menjadi yang lebih baik, lebih sukses ke depannya, agar masa depan kita itu lebih terjamin. Oke, berikutnya ada prinsip belajar. Kalau tadi sudah kita ketahui bersama tentang pengertian belajar, selanjutnya kita belajar dalam mengenai prinsip belajar. Jadi prinsip belajar itu adalah pedoman dasar yang menjelaskan bagaimana proses belajar dapat berlangsung dan dapat berjalan dengan efektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip penting dalam belajar, yaitu ada belajar adalah proses aktif. Nah, di poin ini bagaimana siswa harus terlibat secara aktif dalam mencari, memahami, tapi bukan hanya menerima secara pasif. Dan yang kedua itu adalah belajar berarti mengalami. Di sini pengalaman langsungnya itu membuat pengetahuan lebih mudah dipahami dan diingat. Nah, yang ketiga itu ada belajar menyebabkan perubahan perilaku, di mana hasil belajar tampak dari perubahan pengetahuan, sikap, atau juga keterampilan siswa. Selanjutnya ada belajar berlangsung terus-menerus, di mana proses belajar tidak berhenti di sekolah saja, tetapi terjadi di sepanjang hidup, misalnya di rumah, atau dimanapun siswa akan bekerja, belajar bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya ada belajar dipengaruhi oleh motivasi dan lingkungan, di mana semangat belajar serta dukungan dari guru, teman, dan lingkungan itu sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama di mana kita mendapat dukungan dari orang tua. Nah, itu akan lebih mempengaruhi hasil belajar kita dan lebih semangat. Dan yang terakhir ada belajar lebih berhasil jika sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, itu siswa akan lebih mudah memahami pelajaran jika materi yang dipelajarinya itu relevan dengan kehidupannya, di mana kita harus menjelaskan sedikit-sedikit bagian materi yang itu relevan atau sesuai dengan kehidupan siswa tersebut. Itu akan lebih membuat mereka fokus dalam belajar dan minat mereka semakin bertambah. Nah, teman-teman, yang terakhir itu ada hakikat belajar. Hakikat belajar itu adalah proses perubahan yang relatif, permanen dalam perilaku atau kemampuan seseorang sebagai hasil dari pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungan. Dengan kata lain juga, belajar itu bukan hanya sekedar menghafal atau menerima informasi, tetapi juga melibatkan perubahan dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, dan cara berpikir. Selanjutnya kita masuk pada teori-teori belajar. Nah, yang pertama itu ada teori belajar behaviorisme. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus atau rangsangan dan juga respon atau reaksi. Nah, yang menjadi misalnya contoh di sekolah, yaitu guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin mengerjakan tugas tersebut.
Oke, selanjutnya ada teori belajar kognitif, di mana teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses mental internal, bukan sekadar perubahan pada perilaku manusia. Contoh di sekolah yaitu guru menjelaskan konsep baru dengan menghubungkannya pada pengalaman siswa, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan sekolah. Nah, yang ketiga itu ada teori belajar konstruktivisme, di mana teori ini juga berpendapat bahwa pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Contohnya di sekolah yaitu siswa melakukan sebuah eksperimen sains untuk menemukan konsep sendiri. Oke teman-teman, yang menjadi teori paling terakhir itu ada teori belajar humanistik, di mana teori ini menekankan bahwa tujuan utama belajar adalah untuk pengembangan diri secara menyeluruh, bukan hanya pengetahuan, tapi juga emosi, sikap, dan nilai kemanusiaan. Nah, contohnya di sekolah misalnya guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menghargai perbedaan siswa. Oke, setelah kita belajar tentang teori-teori belajar yang ada, selanjutnya kita masuk pada efisiensi belajar. Nah, efisiensi belajar itu adalah kemampuan seseorang untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya seminimal mungkin. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi. Yang pertama itu ada kondisi fisik dan kesehatan. Misalnya kesehatan tubuh, penglihatan, pendengaran, atau kelelahan fisik itu sangat mempengaruhi konsentrasi belajar pada siswa. Nah, yang kedua itu ada kondisi psikologis, yang dimana emosi yang stabil, tidak cemas, tidak stres, dan suasana hati yang baik itu akan mendukung belajar yang efisiensi. Selanjutnya yang ketiga itu ada lingkungan belajar, di mana lingkungan yang nyaman, tenang, bersih, dan bebas dari gangguan itu sangat mendukung efisiensi belajar terhadap siswa agar tidak ada gangguan dari manapun yang mengganggu siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada metode dan strategi belajar. Misalnya cara guru menyampaikan materi itu melalui ceramah, diskusi, praktik, atau juga media interaktif. Nah, itu tentu sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa. Nah, yang terakhir itu manajemen waktu, di mana belajar di waktu yang tepat itu tidak kelelahan, dan jadwal yang teratur itu bisa membantu siswa lebih fokus dan juga konsisten terhadap pelajaran yang akan diajarkan nanti. Nah, di sini kita masuk pada macam-macam metode belajar. Yang pertama itu ada metode belajar, yaitu metode ini digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar lebih efektif, efisien, dan sesuai juga dengan tujuan belajar. Misalnya untuk membantu siswa lebih mudah memahami materi yang akan diberikan. Nah, selanjutnya yang kedua ada metode diskusi, di mana metode ini digunakan agar siswa saling bertukar pendapat. Yang ketiga, metode tanya-jawab. Metode ini digunakan untuk interaksi tanya-jawab antar guru dan juga siswa. Yang keempat, ada metode demonstrasi, di mana guru memperagakan langsung apa yang harus diberikan dan diajarkan kepada siswa. Nah, yang kelima ada metode eksperimen, di mana siswa melakukan percobaan praktikum tentang materi yang diberikan oleh guru. Yang keenam ada metode proyek. Metode ini digunakan siswa untuk menyusun dan menyelesaikan pelajaran yang telah diberikan. Oke, selanjutnya ada metode problem solving. Metode ini itu untuk mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah secara aktif dengan berpikir kritis dan juga logis. Selanjutnya ada metode resitasi atau pemberian tugas. Di metode ini lebih menekankan untuk pemberian tugas, biasanya itu berupa PR atau latihan yang harus dikerjakan siswa di luar jam pelajaran. Yang kesembilan, metode pembelajaran kooperatif. Metode ini melibatkan kerjasama antar siswa dan kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang ke-10 ada metode discovery learning. Metode ini membantu untuk mendorong siswa mengemukakan sendiri konsep atau prinsip melalui eksplorasi, pengamatan, dan juga percobaan.
Selanjutnya pelaksanaan metode belajar. Pelaksanaan metode belajar itu merupakan proses di mana penerapan atau penggunaan suatu cara tertentu dalam kegiatan pembelajaran agar tujuan belajar dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Oke, selanjutnya ada ingatan dan juga daya ingat. Ingatan atau memori adalah kemampuan seseorang untuk menyimpan, mempertahankan, dan memanggil kembali informasi atau pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya untuk daya ingat. Daya ingat itu merupakan kekuatan atau kemampuan otak dalam menyimpan dan mengingat kembali informasi. Jadi, contoh sederhananya, kalau ingatan itu adalah prosesnya, dan kalau daya ingat itu adalah kemampuannya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya ingat. Yang pertama itu ada minat dan perhatian. Yang kedua, kondisi fisik dan kesehatan otak. Yang ketiga, kesiapan mental dan emosional. Yang keempat, frekuensi pengulangan. Yang kelima, pemahaman terhadap materi. Yang keenam, lingkungan belajar. Yang ketujuh, usia. Dan yang terakhir, yang kedelapan itu kondisi, nutrisi, dan pola hidup. Selanjutnya kita masuk pada pengertian lupa. Jadi lupa itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengingat kembali informasi, pengalaman, atau pengetahuan yang sebelumnya pernah disimpan dalam ingatan. Oke, selanjutnya kita masuk pada transfer belajar dan juga kesulitan belajar. Transfer belajar ini adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam situasi atau konteks baru. Nah, sedangkan kesulitan belajar itu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami hambatan atau gangguan dalam proses belajar sehingga hasil belajarnya itu lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, oke, itu merupakan sedikit penjelasan materi dari saya mengenai psikologi pendidikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.